Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masailu fi ru'yatil hilal. Persoalan-persoalan yang terkait dengan ru'yatul hilal. Shoma rajulun 30 yawman biqauli man i'taqada sidqahu. Fahal yajuzu lahul fitru ba'da an yasuma 30 yawman wa illam yaral hilala. Ada orang puasa 30 hari. Perhatikan ya ini ya. Ada orang puasa 30 hari. Dia puasa 30 hari. Itu biqauli man i'taqada sidqahu. Karena dia mempercayai, dia puasanya itu karena dia mempercayai orang yang mengabarkan kepada dia tentang ru'yatul hilal. Jelas nggak ini perkaranya? Jadi dia puasa 30 hari. Ini sudah mau lebaran ini. Dia puasa 30 hari. Nah 30 hari itu hasil dari dia di awal puasa itu mempercayai orang yang mengabarkan kepada dia tentang ru'yatul hilal. Fahal yajuzu lahul fitru ba'da an yasuma 30 yawman. Setelah dia puasa 30 hari dengan ru'yatul hilal, apakah dia boleh lebaran setelah dapat 30 hari? Wa illam yarul hilal. Walaupun dia tidak melihat hilal ketika mau lebaran itu. Untuk menentukan awal Syawal dia nggak melihat hilal. Dia sudah dapat 30 hari puasa. Apa dia boleh lebaran setelah dia dapat 30 hari puasa? Kan Ashhurul Hijriyah kan cuma berapa? 29. Cuma 30 hari. Ya kan? 30 hari mentok. Nggak bisa sampai 31. Dan dia sudah puasa 30 hari. Tapi puasanya dia dapat 30 hari itu dengan ru'yatul hilal. Berarti dia awal puasa di 30 Sya'ban. Jelas ya? Boleh enggak dia lebaran karena dia sudah puasa 30 hari? Jawabannya, boleh enggak dia lebaran ya? Yajuzul fitru 'inda ramli khufyatan. Boleh dia lebaran karena dia sudah puasa 30 hari. Khufyatan, tapi diam-diam. Kalau orang masih pada puasa. Karena orang-orang puasanya tidak pakai ru'yatul hilal, otomatis ikmalu Sya'ban 30 yauman. Orang-orang secara umum itu puasanya bikamali Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti secara otomatis orang-orang masih puasa. Ya, orang-orang masih puasa. Lah kita sudah selesai. Karena kita puasanya mempercayai orang yang mengabarkan kepada kita tentang ru'yatul hilal. Sudah dapat 30, kita boleh lebaran diam-diam. Nggak usah diumumkan karena bukan secara umum itu. Ya, antum kan puasanya di awal Ramadan diam-diam. Ya kan, bukan secara umum. Berarti nanti lebarannya juga diam-diam. Khufyatan. Jelas ya? Nah, ada yang mengatakan puasanya itu, lebarannya itu tidak diperkenankan.
antum tidak diperkenankan lebaran. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh antum lebaran. Loh kenapa alasannya? Ini dua-duanya kuat loh. Yang mengatakan antum lebarannya diam-diam itu juga kuat. Kenapa kalau antum lebarannya diam-diam? Tidak boleh diumumkan antum lagi lebaran. Karena juga waktu antum puasa juga diam-diam. Nah sekarang waktu lebaran juga diam-diam. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Hajar, yaitu Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Tidak boleh antum lebaran. Loh kenapa? Karena puasanya antum pertama itu bukan hujjah syar'iyah. Hujjah syar'iyah itu umum. Iya kan? Iya. Berbeda kalau antum yang ngabarkan kepada antum adil. Hujjah syar'iyah itu yang antum puasa itu bukan hujjah syar'iyah karena antum percaya aja di hati antum kalau yang ngabarkan antum tidak berbohong dia. Tapi kalau yang ngabarkan antum bukan orang fasik, orang adil, bukan orang fasik. Percaya enggak percaya antum harus puasa kan? Itu namanya hujjah syar'iyah. Kalau yang ngabarkan kepada antum bukan orang fasik, itu namanya hujjah syar'iyah. Berarti antum harus percaya memang. Syar'an, secara syariat antum harus percaya. Iya kan? Berarti antum wajib puasa kan? Wajib puasa. Tapi sewajib-wajibnya antum puasa saat itu kan namanya ihtiyaton. Jaga-jaga. Khawatir memang benar-benar awal Ramadan. Karena yang ngabarkan adil, bukan orang fasik. Beda enggak sama awal? Beda. Maka fawajabal imsak ihtiyatan. Maka antum juga waktu lebaran wajib imsak. Jangan lebaran. Ihtiyatan juga, jaga-jaga juga. Iya. Jadi yang awal jaga-jaga, akhirnya juga jaga-jaga. Dua-duanya kuat ya pendapat ini ya. Dua-duanya kuat. Tapi kalau saya tuh milih lebaran aja lah ya. Jelas insya Allah ya ini ya. Mudah ini. Yang kedua, lau safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Sya'ban muftiran li'adami ru'yatil hilal ila baladin akhar. Kalau ada orang perjalanan, lau safara rajulun, perhatikan ya. Ada orang perjalanan dari desanya akhir hari di bulan Sya'ban. Akhir hari di bulan Sya'ban berarti hari keberapa? 30. Muftiran li'adami ru'yatil hilal. Ya, dia tidak puasa karena tidak melihat hilal. Kalau lihat hilal kan 30 Sya'ban awal Ramadan. Dia nggak lihat hilal itu. Sehingga dia ikmalu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Otomatis nggak puasa kan? Li'adami ru'yatil hilal, karena tidak melihat hilal. Dia pergi dari desanya, tidak puasa karena memang nggak ada ru'yah. Pergi ke desa lain, wajada ahlaha shaimin. Ternyata di desa itu ada ru'yatul hilal, mereka lagi pada puasa. Lah antum dari desanya antum memang tidak ada ru'yah, nggak puasa. Ternyata datang ke desa lain, orang-orang lagi puasa semua. Orang-orang lagi puasa semua. Oh, famal hukum. Nah, bagaimana hukumnya? Atau dibalik, antum puasa, pas datang ke daerah lain, orang-orang lagi nggak puasa, gitu. Belum puasa ya, masih besok karena tidak dapat ru'yatul hilal. Nah, ini hukumnya gimana? Famal hukum, hukumnya bagaimana? Perhatikan ya. Idza wajadahum shaimin, kalau antum mendapati orang-orang lagi pada puasa di desa itu, wajib alaihi muwafaqatuhum, maka wajib bagi antum menyamai mereka. Berarti antum ikut puasa. Wa idza wajadahum muftirin, kalau antum mendapati mereka lagi dalam keadaan puasa, la yuftir inda Ibnu Hajar, indal Imam Ibnu Hajar, maka antum tidak boleh buka karena antum sudah sahur. Kalau antum mendapatkan orang-orang lagi puasa,
wajib alaihi muwafaqatuhum, antum ikut-ikut puasa. Lah kalau antum memang lagi tidak puasa, memang datangnya itu memang sudah dalam keadaan antum memang lagi nggak puasa, bukan waktu sahur. Beda kalau antum datang jam 3, orang-orang mau pada puasa karena ada ru'yat, antum wajib puasa. Wajib antum puasa. Lah kalau antum datangnya siang-siang, imsak aja, imsak. Ya, imsak. Nah, sekarang kalau antum tidak puasa, ternyata mendapati mereka lagi pada puasa. Antum tidak harus membatalkan puasanya antum, tidak boleh. Karena antum lagi puasa. Antum sudah sudah sahur bihujjah syar'iyyah, dengan hujjah syar'iyyah. Karena ada ru'yatul hilal benar-benar ya. Li'anna shaumahu i'tamada 'ala yaqin. Ya, karena dia puasa dengan mengandalkan keyakinan, ada ru'yah. Ru'yahnya hujjah syar'iyyah yang mengabarkan kepada antum orang adil, bahkan sabat indal hakim, sampai diputuskan oleh hakim. Ala yaqini ru'ya falam yajuz lahu mukhalafatuhu bi mujarradi usulihi ila baladin akhar. Maka tidak boleh antum melanggar, ya, artinya tidak boleh antum berbeda dengan orang-orang yang di desa itu dengan sampainya antum di desa tersebut. Jelas ya ini ya perkaranya ya. Nah sekarang perkara lagi ini. Ini lebaran ini. Tadi kan puasa, tadi Sya'ban, ini lebaran. Lausa fararajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan. Ada orang perjalanan dari desanya di akhir hari bulan Ramadan. Berarti tanggal 30 Ramadan. Berarti ada kemungkinan dia lebaran, ada kemungkinan puasa. Di akhir hari Ramadan shaiman. Dia berpuasa. Kenapa puasa? Li'adami ru'yatil hilal. Karena nggak ada ru'yatul hilal. Kalau nggak ada ru'yatul hilal berarti ikmalu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Atau dibalik, karena muftiron, dia nggak puasa. Dia lebaran. Karena ada ru'yatul hilal. Ternyata begitu sampai ke daerah tersebut, wajada ahlaha muftirin. Mendapati penduduk desanya berbeda dengan antum. Antum lebaran, mereka enggak. Antum puasa, mereka lebaran, kan gitu. Antum puasa karena nggak ada ru'yah, mereka lebaran karena ada ru'yah. Keadaan yang kedua, antum lebaran karena nggak ada ru'yah, karena antum lebaran karena ada ru'yah, mereka puasa karena nggak ada ru'yah. Nah sekarang posisinya antum gimana ini? Harus gimana? Fikil tal halatain yajibu alaihi muwafaqatuhum 'alal asah li'annahu shahara minhum. Ya. Di dua keadaan wajib bagi kita yang musafir tadi menyamai mereka, ya, li'annahu shahara minhum, karena orang tersebut bagian dari mereka saat itu. Jadi kalau orang mudik, iya, dapati orang-orang lagi pada puasa, ya wajib dia puasa. Kalau dapati orang-orang lebaran, ya lebaran. Sekalipun dia lagi puasa, sekalipun lagi puasa, ikut lebaran, makan ketupat ini royit ya, enak. Jelas ya. Nah ini kan kalau enak, kalau ngerti hukumnya kan enak ya kan. Pindah-pindah. Aduh. Ini berat ini kalau udah saat datuk darah, ini berat ini. Nah sekarang sunanus shaumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Satu, ini secara tertib ya, anak baca ya. Satu, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Buru-buru berbuka puasa. Jadi antum kalau puasa,
Ya baik itu Ramadan atau tidak Ramadan lah ya. Ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurubah. Cepat-cepat berbuka jika sudah yakin masuk waktu maghrib. Kalau sudah yakin, kalau belum yakin tidak usah. Tidak boleh ya, harus apa? Harus yakin. Jelas? Ya. Jangan salah paham loh ya. Bi khilaf ma idza syakka. Lain halnya jika dia ragu. Ini sudah masuk waktu maghrib apa belum ya? Ragu dia. Ini nggak boleh buru-buru buka puasa. Jadi disunahkan orang buru-buru buka puasa kalau sudah yakin. Kalau nggak yakin, masih ragu, nggak boleh antum buru-buru buka. Jadi syaratnya buru-buru jika sudah yakin masuk waktu maghrib. Idza syakka fayajib alaihi an ya'mala bil ihtiyat. Maka kalau dia ragu, maka wajib beramal ihtiyat, jaga-jaga. Wa yu'akhiral fitra, dan mengakhirkan berbuka puasa. Nanti kalau sudah benar-benar gelap, itu. Jelas ya? Ada gangguan secara langsung yang tidak ada. Kemudian sekarang yang kedua, as-suhur. As-suhur walau bi jur'ati ma'in. Disunahkan sahur. Walau bi jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Sunnah loh ya, sekalipun antum sudah kenyang itu disunahkan sahur. Walaupun kenyang. Oh antum udah sudah habis ke Ponggol Jati sumpama. Kan kenyang antum pulang. Sunnah antum sahur. Walau bi jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Disunahkan. Memang sahur itu sunnah. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu, at-taqwi 'ala shaum, supaya antum kuat puasa. Itu pertama. Yang kedua, mukhalafatu ahlil kitab, supaya puasanya antum berbeda dengan puasanya orang Yahudi. So puasanya orang Yahudi tidak ada sahurnya. Jadi antum sahur itu mukhalafatan li ahlil kitab itu. Jelas? Jadi yusan walau li syab'an. Disunahkan walaupun untuk orang yang kenyang. Orang apa? Orang yang apa? Yang kenyang. Terus antum tahu tutorial sahur? Sahur itu sama-sama buka. Antum kalau buka korma dulu gitu kan? Nanti apa rutop. Kalau enggak ada rutop nanti buser namanya. Buser itu korma yang hijau muda. Kalau enggak ada nanti korma. Kalau enggak ada air zam-zam gitu-gitu kan, ada tertibnya nanti insyaallah. Sahur juga sama loh. Jangan dikira antum sahur itu enggak ada tutorialnya. Ada tertibnya, itu ada tertibnya. Sunnahnya itu gimana? Jadi seperti orang buka persis. Ya. Pokoknya persis sama orang buka tertibnya. Wa yadkhulu waqtus suhur min muntasafil lail. Kapan masuknya waktu sahur? Masuknya waktu sahur itu min muntasafil lail, dari pertengahan malam kedua. Jadi kalau sekarang subuh jam 4:30, maghrib jam 6, berarti pertengahan malamnya mulainya kapan? Bagi dua aja, dari 6 ke 4:30 itu berapa jam? Antum paro aja. Sekitar jam berapa? Sebelum jam 12 itu sudah masuk antum, bisa dinamakan sahur. Artinya orang makan diniati sahur, antum sudah dapat pahalanya sahur. Ya, tapi kan ada sunnah lain di balik, di selain sahur itu kan ada sunnah lain. Jelas ya? Yang ketiga, ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Kalau buka ta'jilul fitr, itu makanya orang-orang yang pada jualan jajanan itu loh, bubur sumsum, terus jadil, kembang pacar, kembang temu, kembang apa lagi?
pulih. Itu namanya kan takjil kan. Namanya takjil itu diambil dari kata takjilul fitri. Ya, cuma orang itu ya subhanallah ya, karena orang awam ya. Ya kabeh darani takjil. Nah, takjil sampai ainnya hilang takjil. Jadi takjil. Ya, ente jual apa? Jual takjil. Ini bagi-bagi takjil. Nah, subhanallah. Walhasil. Diambil dari kata itu ya. Nah sekarang itu untung enggak ada ini ya, enggak ada orang jualan. Berarti orang-orang yang jualan di sahur itu namanya takhir ya. Kebalikannya takjil sih. Kan sunahnya takhir. Nanti jualan takhir gitu ya. Perlu itu tuh istilah itu perlu dilestarikan itu. Jadi ada takjil, ada takhir. Takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkannya itu waktunya bagaimana? Bihaitsu la yafhusyut ta'khir. Sekiranya tidak terlalu tidak terlampau. Jangan terlalu mepet ya. Wa yumsiku nadban 'anil akli, dan disunahkan imsak 'anil akli. Imsak dari makan, maksudnya menahan diri dari makan dan minum. Qoblal fajr, sebelum masuknya waktu fajar, binahwi khamsina ayah. Ya, sekitar baca 50 ayat. Baca 50 ayat itu ya kalau ya 10 ya atau 14 lah. Ya, rubuk sah 14. Jadi jangan bacanya Mas Hoki. Kalau bacanya Mas Hoki setengah jam lebihan loh. Bacanya ini loh Mas Faiz normal, standar ya. Tartil namanya ya Mas Faiz. Iya, ya. Gitu ya. Astagfirullah, antum. Jelas ya? Inilah makanya saya heran sama orang-orang yang mengatakan katanya imsak itu enggak ada, imsak itu bid'ah. Imsak itu aslinya enggak ada. Imsak itu ada, biqadri khamsina ayah. Dari zaman sahabat sudah ada imsak, baca 50 ayat sebelum fajar. Bacaan 50 ayat sebelum fajar itu biqadri khamsina ayat, kadar 50 ayat. Sebelum fajar itu orang-orang sudah pada imsak. Cuma mungkin istilah imsaknya itu mungkin yang dibid'ahkan, mungkin wallahu a'lam ya. Tapi imsaknya sendiri ada. Antum disunahkan menahan diri untuk tidak makan minum sebelum fajar dengan kadar 50 ayat, sudah ada. Kemudian menjadi mustolah, menjadi istilah imsak. 14 nanti ada yang pakai suara sirene, ada yang teriak-teriak imsak. Kalau di Sunda banyak itu imsak, nggak pakai sirene, nggak ada. Ada sirene. Gitu. Mungkin di daerah lain pakai apa gitu ya kan? Pakai gendang atau pakai beduk atau pakai apa. Alhasil hanya istilah saja. Ya. Qala sahibu safwati zubat was sunnah ma'ilmil ghurubi yuftiru bisur'atin wa aqsuhu tasahhur. Jadi disunahkan apa? Ta'jil setelah apa? Yakin. Kemudian disunahkan sahur jangan sampai terlalu mepet. Sekiranya 50 ayat suratul Baqarah ada yang mengatakan itu ya. Itu antum sudah imsak, berarti sebelumnya itu antum sudah sahur. Itu sudah dapat takhir sahur. Jangan dipaskan sama adzan itu, jangan. Iya. Takhir sahur nanti salah paham, antum paskan sama dipepetkan ke adzan. Jadi kalau belum adzan itu belum ini. Allah Akbar, berhenti, selesai. Ma'al udud. Ya. Nah sekarang sahur dan buka, sunnahnya itu gimana ini? Ala rutobin witron, pakai kurma rutob. Rutob itu belum jadi korma sih sebetulnya ya. Rutob itu korma muda.
Ini sahur dan buka sama. 3. Ya, kalau nggak bisa 3 ya 1. Karena ada orang yang belenger sama kurma kan ada. Ya 1 nggak apa-apa. Ya, pokoknya sunnahnya ganjil, jangan genap. Fayuqaddimuhu awalan, ini yang paling didahulukan, ini rutab. Fa illam yajid, kalau nggak ada, fabusrin, pakai kurma yang setengah matang, masih ada hijau, setengah merah, setengah hijau. Itu biasanya ada sepet-sepetnya lah rasanya ya. Kalau nggak ada fatamrin, maka kurma beneran. Ya, yang sudah matang itu yang keras, nah itu kurma. Kalau nggak ada, fama izamzam, pakai air zam-zam. Kalau nggak ada, famain, air biasa. Kalau nggak ada, wah keterlaluan ini. Fahulwin, maka segala sesuatu yang manis, fahalwa. Kalau nggak ada, fahalwa. Jadi apa bedanya hulwin sama halwa? Hulwun sama halwa itu apa bedanya? Bedanya, kalau hulwun itu semua yang manis asli dari Allah, tanpa disentuh, tanpa ada apa namanya pemanis. Jadi bukan bikinan orang, bukan. Seperti madu, ya, terus apa namanya kismis, atau buah-buah lain yang manis-manis apa? Duet, ya, ya, durian. Buka pakai durian, ada orang buka pakai durian. Kayaknya, iya mabok antum kayaknya nanti. Terus apa lagi itu? Pokoknya buah yang manis-manis itu lah, ya, jambu apa-apa. Jadi manisnya dari Allah asli, nggak tersentuh oleh api. Pembuatannya itu. Tapi kalau halwa itu yang dibuat sama orang, pakai api dimasak, seperti permen, ya permen. Terus apa? Yang manis-manis itu loh, puli, ya, iya gemblong saracir, gemblong tekek, gembleb, itu ya, jajan-jajan lawas itu ya, kembang temu, cadil, wa ikhwanuh, saudara-saudaranya sudah pokoknya itu ya. Orang saya sebutan sisi yang dodolan. Jadi didahulukan yang manis asli dulu ya, dari Allah dulu. Kemudian yang kelima, al-ityan bidu'a il-iftar, membaca doa buka puasa. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Marapal ya antum ya. Nanti ini wis kapan-kapan dicatat, benar-benar dicatat. Mujad apalna, eman-eman. Ya enggak? Ini soalnya doa ini warid dari 2 riwayat. Ya, dari riwayatnya Abu Dawud sama Ibnu Sunni. Jadi eman-eman doanya, soalnya doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, taftirus shaimin, memberikan buka untuk orang-orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir, karena ada pahala besar dalam. Jadi antum nanti sistem ketiban aja wis nanti. Ini ya. Ya nanti malam, mulainya jangan malam pertama Ramadan, malam pertama kalau sama keluarga. Ya nanti setelah dapat puasa 5 hari lah antum sistem ketiban. Ya mungkin diantum dulu ketiban buka ini. Buka puasa. Ajib. Itu Masya Allah itu. Sekalian saat ada daran enggak apa-apa lah. Jadi nanti antum menyediakan 2 kali loh. Pertamanya dia akan buka sama nanti sih. Setelah saat ada daran antum sediakan lagi, makan lagi itu 2 kali. Pindo, puas ladas ya. Ya. Sakit langsung antum ketiban tuh. Ya ndak, ketiban tuh ndak harus di rumah, antum di warung mana sama. Ya.
Insya Allah. Kalau ada niat ya insya Allah jadi. Orang tidak mau itu kan karena tidak ada niat aja. Orang kalau jangankan ketiban, ya Allah, orang-orang yang nggak ngaji loh, pada ngadakan makan-makan tidak ngaji, masa orang ngaji kalah? Ya, lucu kalau ada orang keberatan ketiban pengajian itu lucu. Untuk kebaikan kok keberatan. Kadang untuk orang untuk maksiat, untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Nggak keberatan untuk orang. Masya Allah, iya, harus ini antum harus bahagia antum ketiban. Kalau bisa minta ketiban setiap hari itu. Ya, apa fadilahnya orang memberikan buka puasa kepada orang lain? Kepada orang yang sama-sama puasa, man fattara sha'iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban. Riwayatnya banyak banget ini. Man fattara sha'iman, orang yang memberikan buka ya kepada orang yang berpuasa, kana lahum mithlu ajrihi min ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi pahalanya sama. Jadi antumnya sendiri dapat pahala puasa. Ketika antum ngasih buka kepada orang, berarti antum dapat double itu pahalanya itu. Iya kan? Iya, luar biasa. Lah itu gambarannya ya antum. Laki-laki beri nafkah sama istri sama anak-anak sih. Mesti kan antum ngasih. Beli berasnya, beli antum udah dapat semua. Apalagi sampai ke luar-luar, ke orang luar. Wah, dahsyat itu. Pahalanya itu double. Pokoknya dukhulul jannah min ghairi hisab bisa antum. Kalau gitu. Masuk surga tanpa hisab udah kalau antum ngadain tuh. Dulu antum, anak masih ingat dulu kalau di tahrim itu setiap orang itu berlomba-lomba begitu. Setiap orang berlomba-lomba. Setiap hari kita di pondok itu makan daging. Setiap hari buka puasa. Daging sama nasi biryani. Karena orang berlomba-lomba ngasih di pondok itu. Santri. Ada yang manggil, hah? Sambal goreng. Orang usah ngundang antum. Bikin kotor mulut aja. Ini antum tahu apa kayak Habib Salim, Habib Umar bin Hafid, itu terus apa? Ulama-ulama di sana itu berlomba-lomba. Yang kaya, yang miskin itu satu kota loh dipanggil. Satu tahrim itu dipanggil sampai rumahnya nggak muat di jalan-jalan pakai itu. Itu puluhan juta itu habisnya untuk traktir orang buka itu. Ya pokoknya antum niat lah kalau jadi orang kaya itu Jati Barang panggil semua lah buka puasa itu satu malam aja. Ya, Jati Unggul full itu bisa kayak lebih Senin Pon itu. Bisa lebih Senin Pon antum. Hah? Karena ada makan-makannya. Habis itu antum cuci piring kan. Ya Allah. Insyaallah. Satu tahrim itu, satu kota itu dipanggil semua. Ribuan orang pada buka puasa. Itu karena amalan bihadzal hadis, mengamalkan hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kitab ilmi wa fihi sab'atu abwab. Dalam kitabul ilmi ini ada 7 bab. Yang pertama fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum. Keutamaan ilmu. Jadi zat ilmu dulu keutamaannya itu apa? Kemudian wa ta'lim, keutamaan mengajar. Wa ta'allum dan keutamaan belajar. Jadi keutamaan mengajar dan keutamaan belajar. Itu bab pertama. Al-bab tsani
fi bayani fardil aini wa fardil kifayah minal ulum. Nanti bab kedua menerangkan tentang fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain dipelajari itu apa? Ilmu yang fardu kifayah itu bagaimana? Ya, itu nanti wa bayan haddil fiqhi wal kalami min ilmi din. Dan nanti akan menerangkan haddil fiqhi, definisi al fiqhi wal kalam. Tafaqquh, mendalami agama dan berbicara tentang ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirah. Nanti juga ada keterangan tentang ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu akhirat ada ilmu dunia. Ilmu dunia itu ada yang madhmum, ada yang mamduh. Ada yang tercela, ada yang bagus. Ilmu dunia juga tidak semuanya jelek. Ilmu dunia ada yang bagus. Ya seperti mungkin ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Ya, ini gimana negara kalau orang tidak ada yang ahli ilmu ekonomi? Hancur kan? Kalau hancur nanti juga urusan agama juga akan apa? Akan ikut. Jadi itu harus ada yang belajar itu. Harus ada perkuliahan, harus ada sekolah-sekolah umum, harus tetap. Santrinya juga ada banyak. Nah, syukur-syukur santri dan bisa semua gitu loh. Ya, ilmu umumnya juga bisa, luar biasa itu. Al-babul tsalits, bab yang ketiga, fi ma ta'udduhul amah min ulumiddin wa laysa minha. Nanti ada keterangan apa yang dianggap oleh orang awam itu orang ilmu agama, padahal bukan. Nah, itu nanti apa saja itu? Nanti akan diterangkan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali. Wa fihi bayanu jinsil ilmi al-madhmum wa qadrih. Nanti di dalam bab itu ada keterangan tentang jenis ilmu yang tercela, wa qadrihi, dan kadarnya. Ya, insyaallah. Itu bab ketiga. Bab keempat nanti fi afatil munadharah wa sabab ishtighali nas bil khilafi wal jadal. Afatil munadharah, bahayanya berdebat. Ya. Dan sebab-sebab orang-orang sibuk berdebat. Ya, berdebat itu tidak bagus. Berdebat itu tidak bagus. Kecuali sudah sampai batas daf'u syubhah, menghilangkan syubhah. Tapi kalau sekedar berdebat itu tidak ada bagusnya. Ya, karena akan menimbulkan apa? Iya, perselisihan, ketegangan, bisa putus silaturahim. Tapi kalau daf'u syubhah harus malah menghilangkan syubhah fil aqaid, ya, atau syubhah fid din. Itu harus dipecahkan. Ya. Tapi kalau debat hanya untuk mencari popularitas atau hebat-hebatan, yang kelihatan hebat itu yang mana antara santri ini sama, tidak ada. Tidak bagus itu. Ada afatnya, ada bahayanya, ada kualatnya. Ya. Al-babul khamis. Nanti bab kelima itu fi adabil muallim wal muta'allim. Adabnya ustadz dan adabnya santri. Nanti ada. Ustadz itu adabnya gimana, santri itu adabnya gimana. Al-babus sadis fi afatil ilmi wal ulama. Bahayanya ilmu dan bahayanya ulama. Jadi ilmu itu ada bahayanya. Ya, jangan dikira ilmu itu tidak ada bahayanya. Wal alamat al-fariqah baina ulama'id dunya wal akhirah. Nanti dalam bab ini ada keterangan tentang tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama su' dan ulama soleh itu gimana bedanya? Insyaallah nanti. Al-babus sabi', bab yang ke-7, fil aqli, menerangkan tentang akal, wa fadilatih, keutamaan akal, wa aqsamihi, bagian-bagian akal, wa ma jaa'a fihi minal akhbar, dan apa saja yang datang dari Rasulullah, maksudnya hadis yang menerangkan tentang akal. Kita mulai al-babul awal. Jam berapa? Sedikit lagi ya. Al-babul awal fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wat ta'lim, keutamaan mengajar, wat ta'allum, belajar, ya,
wa syawahidihi, dan dalil-dalilnya minan naqli wal aqli. Baik itu dalil apa? Naql atau dalil akal. Fadilatul ilmi. Syawahiduha minal Qur'an. Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an itu apa saja? Qauluhu ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Fanzur, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bada'a subhanahu wa ta'ala binafsih. Allah memulai bil ishad, dengan ishad ini. Ishad an la ilaha illallah. Ishad bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah mulainya dari dirinya sendiri dulu. Berarti derajat paling mulia siapa di sini? Allah. Wa thanna bi malaikatih. Kemudian Allah menjadikan malaikat nomor 2. Wa thalatha bi ahlil ilm. Kemudian Allah menjadikan derajat yang ketiga itu ahli ilmu. Ini kan saking mulianya ahli ilmu sampai dideretkan dari jadi derajat yang ketiga setelah Allah dan para malaikatnya untuk isyhad bi an la ilaha illallah. Dan memang nyatanya begitu. Nyatanya, faktanya begitu. Siapa yang paling tahu tentang tauhid? Al-ulama. Yang paling kenal sama Allah siapa? Al-ulama, karena tahu dalilul aql wan naql. Tahu dalil akal dan nakal. Jadi yang paling bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah benar-benar itu ya itu ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu. Jadi makanya itu antum kalau kepingin dapat darajah ini ya ngaji. Ngaji seperti ini ngaji. Apa susahnya orang berangkat ngaji? Dari rumah pakai wasailnya sudah ada, perantaranya sudah ada, motornya sudah ada, dingin ada jaket, hujan ada jas hujan. Apa maneknya? Penghalangnya apa? Jangan-jangan penghalangnya seperti iblis. Ditanya sama Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Adam, iblis? Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena sombong saja di hatinya, karena enggan untuk hadir majelis ta'lim. Gengsi. Enggak mau. Ya. Mending kalau masih karena malas itu masih mending ya. Nah itu, enggak ada manik, enggak ada penghalangnya, enggak ada. Wasailnya sudah ada. Apalagi waktu subuh. Orang siapa yang sibuk di waktu subuh? Makanya anak adakan majelis itu waktu subuh karena supaya orang enggak ada alasan untuk tidak hadir majelis. Karena sedikit orang yang sibuk di waktu subuh itu sedikit. Iya kan? Iya. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan, dan ini merupakan satu hal yang cukup menjadi kemuliaan. Wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalan wa nablan, keagungan dan kebesaran. Kemuliaan ini menjadikan ahlul ilmi ini darajah yang ketiga itu sudah merupakan apa? Kemuliaan. Jadi orang yang kepingin dapat kemuliaan ini harus apa? Harus ngaji, harus menuntut ilmu. Bisa dapat kemuliaan ini. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah hadir majelis ta'lim. Ya. Lali ayyi syai'in, tidak ada tujuan apa-apa. Orang hadir majelis ta'lim jangan ada tujuan apa-apa. Jangan ada tujuan dunia, jangan ada tujuan kepingin terkenal, jangan ada khulas. Karena itu kewajiban dari Allah, orang hadir majelis. Ya, supaya dapat ilmu khulas. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajah orang yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, utul ilma, derajat tinggi di sisi Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas menafsiri ayat ini bagaimana? Lil ulama, untuk orang-orang yang belajar, orang-orang yang ta'lim, punya ilmu, ulama, darajat itu punya beberapa derajat fauqal mu'minin, dibanding orang-orang beriman tapi kurang ilmu. Ya. Perbandingannya berapa? Bisa ba'imi adarajah.
700 derajat perbandingannya. Ya. Ma bainad darajatain, antara dua derajat, masiratu khamsimi'ati am. Antara satu derajat dengan derajat lain itu perjalanan 500 tahun. Ini kan derajat yang luar biasa untuk orang ahli ilmu. Ya, wajar. Karena yang pertama Allah lakukan untuk Adam. Pertama kali Allah menciptakan makhluk itu, Allah menciptakan manusia itu kan Adam. Yang pertama kali Allah lakukan untuk Adam itu apa? Ngasih ilmu dulu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Baru Allah pamerkan kepada para malaikat, sehingga malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, malaikat ngerasa bodoh. Adam lebih alim. Gitu. Iya kan? Karena itu dulu kan malaikat protes. Ternyata setelah dipamerkan kepada malaikat, malaikat takjub kepada ciptaan Allah ini, yaitu Adam ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Takjub dengan ilmunya, takjub dengan bentuk tubuhnya, takjub para malaikat. Dengan apa? Ilmu. Satu-satunya itu ilmu. Jadi orang itu bisa mulia, bisa babil ilm. Ya, bahkan bukan dianya yang mulia, bisa memuliakan orang tuanya, bisa memuliakan saudara-saudaranya, keluarganya, ilm. Tapi walaupun orang mulia, keturunan ustadz, keturunan kiai, kalau bodoh, orang bakal ninggalin. Ya, orang bakal ninggalin, tidak ada. Orang itu mulia itu bisa babil ilm. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Wallahu a'lam bishawab.